Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini untuk pertama kalinya MSC diadakan via online. Yang sebelumnya kita seringkali melakukannya secara offline, dan alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan walaupun kita berada di tengah wabah COVID-19, kita masih bisa melakukan kegiatan ini secara online. Semoga kemudian Allah memberikan balasan atas usaha yang kita lakukan bersama. Selanjutnya salam dan salawat kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bunda-bunda sekalian yang berbahagia, tema MSC Mom Sharing Club kita kali ini adalah mendidik ala Nabi, sebagaimana slide yang tayang di video. Kenapa kemudian tema ini kita angkat? Ya, karena peran bunda sebagai pendidik anak di zaman hari ini, di zaman now, kata anak-anak muda, di sistem sekuler, sistem di mana kemudian tidak diterapkan aturan-aturan Islam, itu menjadi semakin berat, ditambah lagi dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saya pikir ini menjadi sebuah kendala tersendiri bagi para bunda sekalian ketika anak-anak sudah mulai mengenal gadget, ya, sudah mulai mengenal HP, smartphone, maka di situ ada kesulitan bagi para bunda-bunda sekalian untuk bagaimana mengerem ataukah menghindarkan anak dari efek negatif penggunaan gadget. Itu. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah banyaknya metode-metode parenting yang bisa kita saksikan di dalam YouTube ataukah di media-media sosial lainnya, maka metode parenting ala Nabi adalah sebuah keniscayaan untuk bisa kita pilih sebagai rujukan bagi kita sebagai muslimah untuk mendidik buah hati kita. Kenapa? Ya karena di awal tadi saya katakan bahwa Rasulullah adalah contoh suri tauladan bagi kita di dalam mendidik anak. Nah, bagaimana Rasulullah mendidik anaknya, mendidik cucunya, maka kita bisa bahas di dalam slide berikut ini. Dengan harapan bahwa semoga dengan mengikuti segala langkah-langkah yang diterapkan oleh Rasulullah SAW, kita mendapati anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, insya Allah. Langkah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mendidik anak itu adalah dengan menjadi teladan bagi anak. Orang tua di sini menjadi teladan bagi anaknya. Ya, jadi menjadi teladan bagi anak. Kenapa ini perlu dilakukan oleh orang tua, menjadi suri teladan bagi anak? Ya, karena anak itu adalah peniru ulung. Anak adalah peniru ulung. Apapun yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, maka dia akan meniru persis seperti sebuah spons yang menyerap air. Ibu-ibu mungkin sering menggunakan spons ketika mencuci piring. Nah, ketika kita masukkan spons itu ke dalam air dan lalu kemudian kita angkat, maka spons itu akan penuh mengisap air yang ada di dalam wadah. Demikian pula anak, ya. Ketika apa yang dia lihat, apa yang dia indra di sekelilingnya kepada orang-orang terdekatnya itu adalah hal-hal yang positif, ya, maka kemudian
anak pun akan berperilaku positif. Begitupun sebaliknya, ketika dia melihat orang-orang terdekatnya, dalam hal ini orang tua, apalagi ketika anak berada di usia keemasannya, yaitu berusia di antara 0 hingga 5 tahun, yang kemudian kita sebut dengan the golden age, ya, masa keemasan anak. Anak mengalami fase peniruan itu sangat pesat di usia 4 hingga 6 tahun. Jadi hati-hati para bunda sekalian yang memiliki anak di usia ini, ya. Perlihatkan contoh yang baik kepada anak-anak ketika mereka berada di usia itu. Karena niscaya, ya, apapun yang kita lakukan itu akan diserap dengan baik oleh anak. Itu sebabnya kalau kita lihat, ya, tayangan di RCTI, Hafiz Cilik Indonesia, rata-rata yang tampil di situ adalah anak-anak di usia yang masih sangat dini, usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kenapa mereka mampu untuk menghafalkan Al-Quran? Ya, karena di usia-usia begitu mereka otaknya itu ibarat dengan spons. Ya, oleh karena itu ketika kita menyadari ini, apalagi kemudian jika kita melihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang akan menjadikannya dia Yahudi, au Nasranian, au Majusi. Ya, orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana pepatah lain yang kemudian sering kita dengar, bahwa buah apel itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Bahwa akhlak anak itu tidak akan jauh-jauh dari orang tuanya. Karena kenapa? Karena ibaratnya anak itu adalah cerminan orang tuanya. Ya, jadi sederhananya, coba ibu bunda semua perhatikan tingkah laku anak-anak kita. Apakah ketika dia marah, ketika dia cemberut, ketika dia makan, berjalan, itu sebenarnya cerminan dari kita sebagai ibu ataukah ayahnya. Itu pasti akan ada kemiripan. Ya, jadi dalam hal ini memberikan teladan yang baik itu adalah poin penting dari pendidikan. Bagaimanapun metode yang kita lakukan, kalau di poin yang pertama ini orang tuanya atau bundanya, ayahnya tidak tampil memberikan teladan yang baik, maka semuanya akan buyar. Kemudian tentang tauladan ini, pada kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita lihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kedua orang tuanya untuk selalu bersikap jujur, ya, bersikap jujur kepada anak, mengajarkan kejujuran kepada anak. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ar-Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man qala li sabiyyin ta'ala haka thumma lam yu'tihi fahiya kidbah. Ya. Barang siapa yang kemudian mengatakan kepada seorang anak, kemarilah aku beri sesuatu, lalu kemudian dia tidak memberinya, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Ya, jadi mungkin ini suatu hal yang kita anggap remeh dalam keseharian kita. Kadang kemudian karena anak lagi ngambek, anak lagi cemberut, ataukah kita menginginkan sesuatu kepada anak, lalu kemudian kita mencoba untuk memberi janji-janji yang ketika itu ditagih,
tapi kemudian kita tidak memberikan, maka kita dianggap sebagai orang yang berdusta. Ataukah contoh sederhana, misal ada orang yang datang berkunjung ke rumah kita karena kita tidak ingin menemuinya, lalu kemudian mengatakan kepada anak, tolong sampaikan kepada orang itu bahwa ibu lagi tidak ada di rumah, padahal kita ada di rumah. Nah, secara tidak langsung kita sedang mencontohkan ketidakjujuran kepada anak kita. Kemudian yang kedua, apa saja yang mesti kita tampilkan sebagai teladan kepada anak ketika kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, yaitu ketaatan kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang menginginkan anaknya memiliki akhlak yang baik, maka tampillah sebagai ibu yang berakhlak baik. Ketika kita menginginkan anak kita yang perempuan itu memakai hijab sempurna, maka tampillah sebagai ibu yang menggunakan hijab yang sempurna. Demikian pula halnya dalam masalah larangan. Ketika kita tidak menginginkan anak-anak kita berkata kasar, kita menginginkan anak-anak kita memiliki lisan yang ahsan, lisan yang baik, maka tampillah sebagai ibu yang memiliki kata-kata yang lembut dalam kondisi apapun. Ketika kita marah, maka usahakan untuk tidak mengatakan perkataan yang kasar kepada anak-anak, karena niscaya itu akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Ketika dia marah, maka dia akan mengeluarkan kata-kata seperti yang dikatakan oleh bundanya. Bunda-bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita sampai pada poin yang kedua, yaitu menasihati di waktu yang efektif. Kenapa kemudian ini perlu kita lakukan? Ya, ini untuk meringankan pekerjaan kita sebenarnya ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 3 waktu. Ya, karena kenapa? Terkadang kita melihat anak-anak kita melakukan hal-hal yang tidak kita senangi. Kita ingin menasihati, tapi kita tidak mengetahui waktu yang tepat untuk menasihati mereka. Sehingga kapanpun kita kemudian berceramah di hadapan anak-anak kita, tanpa kemudian mempedulikan bagaimana kondisi mereka, apakah mereka siap menerima nasihat kita ataukah tidak. Sehingga ketika kita tidak memilih waktu yang tepat untuk menasihati anak, maka kita akan capek, kita akan berbicara sendiri tanpa ada pendengar. Ataukah anak-anak kita kemudian menjadi tuli, menjadi bebal ya, dengan banyak sekali coletehan nasihat keluar dari mulut kita pada waktu-waktu di mana anak tidak siap untuk menerima nasihat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kondisi apa saja efektif untuk memberikan nasihat pada anak? Rasulullah kemudian mencontohkan. Yang pertama, ketika anak atau kita bersama anak sedang dalam perjalanan, ya, sebagaimana yang diriwayatkan ya, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia menceritakan tentang kisah perjalanannya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang melakukan perjalanan bersama dengan membonceng Ibnu Abbas di belakang beliau. Pada waktu itu kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas, wahai Abbas, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Hadis ini panjang ya, yang berisi nasihat Rasulullah kepada seorang anak kecil bernama Abbas, Ibnu Abbas. Kalau kita melihat ya, kenapa kemudian Rasulullah memilih saat perjalanan ini menjadi waktu yang sangat efektif untuk memberikan nasihat kepada anak? Karena di saat perjalanan ini kita anak-anak itu pikirannya sedang rileks ya. Ya, pilihlah waktu-waktu ketika kita sedang melakukan perjalanan untuk tamasya ataukah bersilaturahmi ke rumah keluarga. Di saat anak-anak itu dalam kondisi yang senang, maka di saat itu pula lah kita bisa memberikan nasihat yang efektif diterima oleh anak.
Karena kita pun paham bahwa ketika otak dalam keadaan rileks, maka memberi nasihat menjadi sesuatu yang begitu efektif untuk mengubah perilaku anak-anak kita. Kemudian di waktu yang lain, yaitu di waktu ketika anak sedang makan. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Abu Salamah. Pada waktu itu, ya ketika Umar bin Abi Salamah ini sedang makan di hadapan Rasulullah SAW, tangannya bergerak ke sana kemari. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, wahai anak kecil, ucapkanlah basmalah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Itu ya. Jadi Rasulullah memberikan nasihat kepada anak itu terkait dengan adab-adab makan. Nah, untuk kondisi kita hari ini, selain kita mengajari anak adab-adab makan, ya, kita pun juga dapat membincangkan hal-hal lain yang ingin kita ubah dari perilaku anak ketika kita makan bersama anak. Nah, itulah perlunya kenapa perlu bagi kita sekeluarga untuk makan bersama. Karena di hari ini ya, mungkin karena orang sudah sangat sibuk sehingga makan sendiri-sendiri di rumah. Ya, jangan sampai itu kita lakukan. Semestinya kita mendampingi anak ketika makan sehingga menjadikan waktu makan itu waktu untuk berbincang, bersantai dengan keluarga, membincangkan apa-apa yang telah kita lakukan, apa-apa yang anak lakukan pada hari itu, yang ketika anak-anak melakukan kesalahan dapat kemudian kita perbaiki pada saat makan. Kemudian di waktu yang ketiga adalah ketika anak sedang sakit. Kenapa kemudian Rasulullah mencontohkan, ya, memberikan tauladan untuk memberikan nasihat kepada anak di waktu anak lagi sakit? Ya, sebagaimana orang dewasa, ketika kita sakit, maka hati kita itu menjadi lebih lebih lapang. Ya, kenapa? Ya, karena kita tidak bertenaga. Ya, kita lebih mudah untuk menerima nasihat. Nah, pada kondisi anak sedang sakit, dia mengalami dua keutamaan. Yang pertama, keutamaan karena sucinya hatinya. Kemudian yang kedua adalah keutamaan karena dia berada dalam kondisi sakit, di mana pada kondisi itu orang sangat mudah untuk menerima nasihat. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disabdakan oleh diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas radhiyallahu an. Seorang anak Yahudi yang menjadi pelayan Nabi SAW sedang sakit. Lalu kemudian Rasulullah datang berkunjung kepadanya dan mengajaknya untuk masuk Islam. Anak itu kemudian melihat ke arah ayahnya, meminta pertimbangan. Ayahnya kemudian mengatakan, ikutilah perkataan Abu Qasim. Lalu kemudian anak itu masuk Islam dan Rasulullah SAW berdoa, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Nah, kita lihat ya bagaimana kemudian sehari-hari anak Yahudi ini menjadi pelayan Rasulullah, tapi kemudian tidak diajak masuk Islam oleh Rasulullah hingga dia mendapati waktu yang begitu tepat ketika anak itu sakit untuk kemudian mendakwahi anak itu. Dan alhamdulillah Allah kemudian memberikan hidayah ke dalam hatinya sehingga anak itu masuk Islam. Nah, demikian pula yang bisa kita lakukan pada anak kita ketika sakit. Kita ajari dia untuk kemudian menerima kondisi sakitnya ini, mengajarkan, menanamkan kepada dia tentang akidah, ya, bahwa yang membuat dia sakit itu adalah Allah, maka yang menyembuhkannya pun juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ya, hendaknya sebagai orang tua itu ketika mendidik anak tidak suka marah dan mencela, ya, tidak suka marah dan mencela. Kenapa? Ya, karena ternyata memang marah ini sesuatu yang sangat berbahaya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, jika engkau marah, hendaknya engkau diam. Jangan justru ketika kita marah lalu mencela. Ya, ketika kita mendapati anak kita dalam kondisi atau melakukan sesuatu yang kita tidak senangi, yang membuat emosi kita bangkit, membuat kita marah, maka hendaklah menenangkan hati, diamlah sejenak,
Kalau bisa kemudian kita tersenyum, walaupun itu senyum yang dipaksa. Kenapa? Ya karena dengan senyum itu akan mengaktifkan hormon yang di dalam tubuh kita yang akan mengeluarkan zat yang menenangkan hati kita, sehingga bisa mengaktifkan otak kita untuk berpikir apa yang mesti kita lakukan pada kondisi anak kita sedang melakukan hal yang tidak kita inginkan. Gitu ya. Jadi janganlah suka marah ya, karena dengan marah ini itu akan ya, dari beberapa penelitian ya, seorang bayi yang kemudian diteliti bagaimana gelombang otaknya ketika orang tuanya marah, ketika ibunya marah membentaknya, maka anak itu kemudian mengalami kerusakan di jaringan otaknya. Lalu kemudian jangan suka mencela perilaku anak ya. Misalnya anak kita suka membanting-banting sesuatu jika dia marah, maka yang kita lakukan itu jangan kemudian mencelanya dengan gelar-gelar yang buruk. Dasar anak nakal, dasar anak bandel, ataukah yang lainnya ya. Kenapa? Yang mesti kita lakukan adalah mendoakan anak kita. Nah, bunda sekalian, mungkin ini dahulu pengantar dari saya untuk kita bisa masuk ke diskusi yang lebih dalam lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.